Halo, ketemu lagi dengan saya ya, Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita membahas bagaimana dok ya, hipnotis bisa membuat seseorang bisa menjadi kurus. Ya. Jadi teman-teman, kali ini dokter membahas ya, apakah hipnosis bisa membuat seseorang menjadi berhasil di dalam menguruskan berat badannya. Nah teman-teman, sering sekali ya, kita itu melakukan yang namanya slogan atau motivasi untuk menguruskan berat badan. Biasanya kita menunggu momen misalnya pergantian tahun baru atau pas kita lagi ulang tahun kita bertekad untuk menguruskan berat badan kita. Kita bertekad ini. Nah ketika kita bertekad menguruskan berat badan bahkan sampai ekstrim ya kita nggak makan-makan. Apa yang terjadi? Kekuatan keinginan itu hanya bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan, kemudian dia akan kembali lagi ke kebiasaan lama yang tadinya mungkin tidak makan nasi selama 1 atau 2 bulan, kembali lagi makan nasi goreng, makan yang manis. Nah kali ini dokter membahas ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Karena ketika kita bertekad ingin menguruskan berat badan, keinginan itu hanya ada di pikiran sadar kita. Nah, pikiran sadar biasanya kekuatannya hanya 10%. Kita perlu membuat tekad yang kita buat itu lebih dalam lagi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena kalau tekad itu tertanam di pikiran bawah sadar kita, kita bisa menjalani diet itu jauh lebih berhasil. Karena apa? Karena sesuatu yang tertanam di pikiran bawah sadar itu akan secara otomatis itu akan terjadi dengan sendirinya. Maksud dokter gini, jadikan tekad itu masuk ke pikiran bawah sadar sehingga itu menjadi pola hidup kita, menjadi kebiasaan kita. Dokter akan memberikan suatu contoh agar teman-teman bisa melakukan hipnotis diri sendiri untuk menguruskan berat badan. Pertama, teman-teman harus tahu dulu apa tujuan teman-teman menurunkan berat badan. Karena apa? Karena tujuan itu penting banget. Kalau tujuannya tidak kuat, pasti banyak gagalnya. Jadi teman-teman tujuannya, saya ingin menurunkan berat badan supaya saya dapat jodoh. Maka ketika Anda sudah dapat jodoh, maka tekad itu akan hancur. Kembali lagi semula. Tapi kalau Anda bertekad, saya ingin menurunkan berat badan saya supaya saya jadi sehat, supaya saya terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari penyakit diabetes gitu ya. Karena saya melihat bapak ibu saya kena penyakit gula, penyakit jantung dan saya ingin tidak seperti mereka, saya harus sehat. Nah, kalau kita punya tekad yang lebih kuat dengan tujuan yang lebih kuat, biasanya jauh lebih berhasil. Yang kedua, Anda harus kasih target gitu ya. Misalnya, saya ingin berat badan saya dalam 1 tahun bisa mencapai 65 kilo. Ini misalnya ya. Berarti setiap bulan saya turun 3 kilo misalnya. Jadi tahapan-tahapannya itu jelas. Kemudian supaya saya bisa berhasil berarti makanan yang saya hindari itu apa? Jadi di otak kita itu punya pengetahuan tentang nilai kalori dari makanan. Oh kita tahu kita nggak boleh makan gorengan, kita tahu bahwa kita tidak makan yang manis-manis. Karena apa? Karena makanan manis itu nilai kalorinya tinggi, makanan berminyak nilai kalorinya tinggi. Nah ketika Anda tahu itu semua dengan kesadaran penuh, Anda cukup melakukan afirmasi ke dalam diri Anda. Dan afirmasinya itu bunyinya seperti ini. Misalnya ya, Anda buat diri Anda dalam keadaan trans. Trans itu sama mirip dengan dalam keadaan terhipnosis. Tapi nggak perlu lah Anda belajar hipnotis. Anda cukup kayak semacam berdoa gitu loh. Anda cari tempat yang sepi, kemudian Anda dengarkan musik yang slow gitu ya. Lalu Anda seolah-olah kayak melamun gitu loh. Anda membayangkan seandainya berat badan saya 65 kilo gitu ya. Kemudian badan saya atletis gitu ya. Maka saya mulai hari ini saya akan menguruskan berat badan
saya akan menghindari makanan yang manis, saya akan gini, saya akan cukup makan 2 kali sehari gitu ya. Saya akan makan yang makanan misalnya kentang, nasinya pun nasi putih gitu ya. Nanti saya yakin bahwa berat badan saya akan turun dan akhirnya akan mencapai 65 kilo. Kalau berat badan 65 kilo, saya pasti punya jantung yang sehat, pankreas saya sehat, hati saya sehat, dan nanti ketika saya cari pacar pasti saya bisa dapat yang bagus karena mereka senang lihat badan saya yang kurus misalnya lah gitu ya. Jadi kalimat itu ketika dilakukan dalam keadaan kita terhipnosis atau dalam keadaan trans, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika itu terjadi, ketika Anda misalnya mulai menjalankan diet, ketika Anda melihat yang manis gitu ya, Anda di dalam benak pikiran Anda sudah tidak akan lagi ada keinginan karena Anda udah tahu, oh kalau makanan manis itu nilai kalorinya berapa, kalau itu saya makan berarti tujuan saya nggak kesampaian gitu ya. Kalau Anda sudah menetapkan tujuannya dengan jelas, targetnya dengan jelas, pasti akan berhasil. Karena apa? Sering sekali kalau orang tidak menghipnotis dirinya, yang terjadi itu begini. Ketika dia mulai diet, maka ada bujukan dari pikiran bawah sadarnya. Udahlah, nggak untuk apa diet? Toh kamu sudah punya kerjaan. Toh banyak juga orang yang gemuk umurnya panjang. Toh banyak juga orang yang diet menyiksa dirinya masuk rumah sakit. Nah, apa yang terjadi? Jadi suara-suara negatif yang ada di pikiran kita itu akan membuat kita gagal untuk melakukan diet. Jadi intinya gini, hipnosis itu membantu Anda untuk bisa menjalankan diet dengan happy dan senang. Karena apa? Karena Anda sudah memasukkan tujuan dari diet itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke teman-teman, semoga berhasil menurunkan berat badannya.